Sponsor ya akan Mas ya, kita tidak ada sponsor ya betul, kali ini ya. betul ya. Kalau ada sponsor enak sih. Oke, Oke lah. next slide. Oke, next slide. Next Oke. slide. Nah. Ya, slide berikutnya kita akan membicarakan definisi apa itu 3D printing ya. Oke, teman-teman sebelum ke sana kini adalah beberapa screen foto-foto ya hasil 3D printing untuk cosplay, dan itu salah satu mesin juga terbesar yang paling kanan atas itu 3D Ada ya Mas ya, printing. besarnya kayak gitu. Aku kira Ada. mesinnya tuh kecil-kecil semua kayak gitu ya. Ada yang besar sampai bisa bikin 1:1 skalanya. Tapi kayaknya ini ya, kebanyakan di dunia cosplay itu sekarang tuh kayaknya kalau 3D print tuh lebih kebanyakan kayak lebih ke weapon atau ke helmet kayak gitu ya mungkin ya Mas ya. Betul, betul, Lebih betul. dicari detailnya di situ. Betul, betul. Karena lebih menghemat waktu, pertama Mas Fer, menghemat waktu, menghemat tenaga. Jadi kalau misalkan ini ngeprint satu bagian, dia bisa mengerjakan bagian yang lain. Gitu. Gitu. Kalau Bu Sahati kan dia harus mengerjakan itu dulu, selesai baru dia bisa ke bagian berikutnya. Sedangkan 3D print kan kita bisa tinggalin dan mengerjakan desain yang berikutnya. Tinggalin biar Yaitu listrik menghemat yang waktu. berjalan ya Mas ya. Betul, yang penting punya uang aja lah. Listriknya mahal ya. Nah itu nanti kita bahas juga itu nanti di slide itu. Udah, oke. Kita lanjut Kelebihan dan dulu. kelemahannya. Betul, kita lanjut. Monggo. Boleh slide? Udah, kita lanjut ke slide-nya dulu. Baik, apa itu 3D print? Yaitu proses membangun objek 3 dimensi dari model desain, itu dari komputer, dengan bantuan komputer, dan menambahkan bahan lapis demi lapis secara berurutan seperti di GIF di PowerPoint itu. Ya kayak gitulah proses 3D printing ya. Yang sebelah kiri itu yang menggunakan filamen plastik, berbahan plastik. Kanan bawah adalah yang menggunakan resin. Nah, kedua jenis ini nanti akan kita bahas. Ya atasnya aja lah, nggak usah terlalu detail. Oke, next slide. Baik, ini adalah para pendiri ya. Boleh dihabiskan aja 3 slide ini. Para pendiri ini yang pertama kali membangun 3D printing. Tanpa mereka, ya kita tidak bisa menemui teknologi yang luar biasa pada zaman sekarang ini ya. Pertama adalah dari Jepang. Ternyata Jepang pertama kali yang menemukan itu, luar biasa. Memang Jepang ya, inventor ya, betul, selalu ya. Betul. Ya, cuman menariknya dari Jepang ini, dia tidak bisa menyelesaikan secara menyeluruh dan tidak paten. Mau dipakai buat kedokteran. Karena pada tahun itu tidak ada teknologinya, gitu loh. Tidak bisa. Otaknya dapat, idenya dapat, tetapi sumber daya alamnya nggak dapat. Nah, pada berikutnya resource-nya belum ada. Betul, resource-nya belum ada. Nah, oleh Chuck dikembangkan lagi SLA, itu yang dibilang resin ya. Jadi resin ya. Lalu dikembangkan kembali oleh yang paling bawah, saya lupa namanya beliau. Dia adalah yang mendirikan 3D print yang menggunakan FDM. Oke, dan FDM itu adalah salah satu bahan murah lah gitu. FDM apa sih Mas? Kalau boleh tahu FDM? Oh ya, ada nanti ada di slide berikutnya. Panjangan saya tidak hafal itu, Mas. Oh ya, buat teman-teman di sini, kalau ini kan kita kan sharing bareng-bareng, kita belajar bareng. Kalau semisal ingin menambahkan sesuatu, silahkan, kita open. Jadi kalau mau ngikut nimbrung juga nggak apa-apa. Nanti bisa ditulis di chat pendapatnya kayak gimana, kayak gitu ya. Oke, lanjut dulu, Mas Chris. Ya, siap. Terima kasih, Mas Fer. Mari kita ke slide berikutnya. Oke, penggunaan 3D printing ya. Banyak sekali ya digunakan oleh 3D printing. Itu salah satu di industri manufaktur. Next, sampai habis saja. Itu slide-nya. Industri kesehatan, industri pembangunan, perumahan, industri kuliner, kreatif, banyak lagi ya. Nggak cuma cosplay ya ternyata ya Mas ya. Betul, cosplay kan dunia kreatif ya. Dan saya baru tahu jujur 3D printing itu adalah dari dunia kesehatan atau sains. Nah, itu aku juga kemarin juga sempat lihat-lihat di Google juga, katanya 3D print bisa digunakan sebagai untuk alat kesehatan juga, bikin alat kesehatan ya mungkin ya Mas ya. Jadi alatnya mungkin. Betul. Bisa.
dengan Dan bahan standar yang lolos dari uji klinis ya pastinya. Betul, uji klinis betul, betul. Nah, kalau yang dari kuliner apa ya Mas ya kira-kira ya? Itu dari seperti dia membuat coklat ya, membuat cup coklat dengan bahan coklat, ataupun dia Oh, membuat tulisan. Karena 3D printing itu bukan hanya membangun ya Mas, tapi dia juga bisa buat nulis gitu. oke oke oke. Kayak nulis gitu ya, gitu bisa gitu. Siap siap siap. Oke, Oke. mari kita ke slide berikutnya. Oke, nah ini pro dan kontra 3D printer. Baik, kita harus mengerti pro dan kontra apa yang baik dan buruk ternyata ada gitu di 3D printer. Pro-nya itu seperti saya bilang sama Mas Ter sebelumnya adalah mudah, cepat, ya kan? Terus detail, kita bisa dapat detail di 3D printing. Iya. Efisien dalam arti efisien waktu, efisien cost, ya kan? Karena Iya iya. lebih mudah, lebih cepat lah istilah gitu. Bisa digunakan untuk sejumlah produk-produk ya sudah dibaca. Mohon maaf ya kalau tulisannya kecil di handphone, tapi seperti itulah kira-kira Masih kelihatan pro-nya. kok Mas, masih kelihatan. Betul. Tapi Lalu kok kontranya, gini Mas, ya. kayaknya kok aku masih kurang setuju sama yang pro-nya itu di bagian cepat ya Mas ya kayaknya ya. Oke. Kan Sebenarnya gini. beberapa kali kan aku juga pernah bikin beberapa 3D print gitulah ya dari pla, dari filamen itu tuh butuh proses waktu ya 3 hari sampai 3 harian lah mungkin lah kayak gitulah. Ya memang lebih cepat kalau dari nge-crafting biasa dan itu pun otomatis ya itu oke. Cuma Nah, ya. cepatnya kurang ya menurutku ya. Karena kalau kita membicarakan cepat, kita bisa membandingkan seandainya lebih cepat dengan teknik apa seperti itu. Oh Kalau gitu. saya bilang cepat, kita bisa membandingkan lebih cepat 3D printing. Ini menurut saya Ya, 3D printing dibandingkan kita harus sculpting dari awal. oke Seperti itu. oke. Sculpting kan bisa seminggu, 2 minggu ya kan? Karena Wah, harus revisi, harus dilihat gitu kan. Mungkin itu perbandingannya, ya. bukan karena secara umumnya cepat ya karena dia dalam waktu 3 jam jadi enggak sih, bukan seperti itu maksud saya. Ya ya ya. Oke, kita lihat di slide lagi berikutnya yang untuk kontranya. Ya, siap. Kita habiskan aja poinnya di kontranya. Itu seperti ini ya, keterbatasan bahan ya. Kadang-kadang kalau ada bahan yang mau kita gunakan, kadang-kadang suka terbatas pada satu bahan, satu mesin. Ada seperti itu. Dan juga hak cipta yang seperti kita ketahui, misalkan kita punya action figure, wah saya pengen Iron Man nih, mau beli, oh Hot Toys mahal banget ini, misalkan taruhlah 6 juta nih, udah saya pesan aja, mungkin sekitar 1 juta juga udah dapat nih 3D printing, misalnya ya seperti itulah, hak cipta kan jadi hilang karena 3D printing kan ada gitu, bisa nyiptain walaupun nggak 100%, tapi orang kan senang banget kalau ada suatu figur gitu. Eksklusifnya jadi hilang ya Mas ya? Eksklusif, betul, nilainya jadi hilang. Nah, Oke. yang terakhir adalah sempat kan ada yang dibilang bikin jadi senjata api dan itu faktanya ada itu. Ya. Wah, Itu negatifnya seperti itu. Ini kalau di dunia Marvel langsung buat ngelawan Magneto bisa nih. Iya, betul, bisa. Oke. Mari kita ke slide berikutnya. Oke, dua jenis printer yang akan kita bahas. Basicnya aja, luarnya aja, yang saat ini terkenal di dunia percosplayan adalah FDM dan SLA ya. Satu yang filamen berbahan plastik EBS dan satu SLA hanya satu bahan, yaitu resin, cairan resin. Gitu. Bukan resin untuk dibikin helm buat di amplas. Kayaknya sih ini resinnya berbeda ya. Karena dia pakai healingnya, mengeringkannya itu dengan sistem ultraviolet. Sinar UV. Sinar UV, bukan ngering karena udara. Oh gitu. iya. Oke, next kita bisa lihat apa sih itunya? Nah, isinya. Oke, seperti ini ya, FDM ya, Fused Deposition Modeling ya, dan menggunakan filamen gulungan ya seperti itu yang warna oranye, itulah gulungan itu berbahan plastik seperti itu. Ya. Oke, lalu next SLA ya, seperti saya bilang sebelumnya adalah yang menggunakan resin. Ya, itulah mesinnya. Dan slide berikutnya adalah hasil
daripada kedua printer tersebut. Teman-teman bisa lihat yang sebelah kiri adalah hasil dari FDM, ya, karena dia berbahan plastik dan mensuntikkan ya, melelehkan, maka terlihat kasar sekali. Ya, walaupun kita bisa setting sampai sehalus mungkin, tetap lihat ada guratan printingnya. Sedangkan kanan adalah yang sistem SLA atau resin, yang saya bilang dia menggunakan UV, sinar UV, karena dia cair, sehingga dia mikronnya itu paling kecil, jadi halus banget sebenarnya. Ada sih guratannya Mas, cuman halus. Sorry mau aku potong dulu Mas sebentar. Ya. Kedua pla dan resin ini dari FDM dan resinnya ini SLA ini hasil jadinya apakah semua perlu di finishing dulu atau yang resin sudah terlihat halus jadi tidak perlu di finishing atau gimana? Oke. Terima kasih. Di slide berikutnya sebenarnya ada perbandingan di kedua itu kelemahan dan kelebihannya. Nah, sebenarnya dua-duanya perlu finishing, ada iya dan ada tidak, tergantung dari kebutuhan masing-masing kita, Mas. Oke, begitu ya. Betul. Ya. Misalkan kalau Mas Fer minta helm, mau nggak mau kita finishing kan, menggunakan FDM ya kita finishing amplas, dempul, itu kan finishingnya ya. Iya. Tapi kalau misalkan Mas Fer saya minta ini dong membuat misalkan Eye of Agamotto ya, kalau maaf ya, kalau nggak salah namanya itu ya. Karena dia kan detail banget ya, tipis kecil banget. Itu paling cocok itu menggunakan SLA. Resin ya, lebih ke resin ya. Iya, lebih ke resin karena resin menang banget di detailnya dan halus. Nah itu kalau kayak gitu, kalau kita lihat halus ya udah nggak usah di finishing Mas, langsung aja di cat seperti itu. Itu kelebihannya dia. Kelemahannya adalah masalah di harga aja. Ya harganya yang resin memang lebih mahal ya Mas ya. Betul, lebih mahal, lebih lama. Nah itu nanti kita bisa lihat di slide berikutnya itu. Oke, kita lanjut dulu ke slide berikutnya dulu ya Mas ya, untuk lihat perbedaannya. Sepertinya di slide ini kayaknya ya. Ya betul, silakan. Ya teman-teman seperti ini ya. Jadi FDM dan SLA ada kelebihan dan kelemahannya. Jadi FDM itu kelebihannya kalau secara garis besar dia itu lebih murah, ya. Bahannya bisa lebih kuat, ya, lebih kuat, lebih cepat. Ini perbandingan ya, lebih cepat. Tapi kelemahannya adalah bahwa kita harus mengamplas sampai pegel. Sampai halus. Gitu. Sampai halus beneran. Terus yang kedua, dan SLA yaitu kebalikannya. Dia itu yang mantap halus banget, hasilnya halus. Cocoknya itu memang untuk figur, untuk aksesoris kecil gitu. Nggak cocok kalau untuk senjata, helm, walaupun ada orang luar negeri juga, Amerika suka bikin pakai SLA, tapi tidak recommended sih sebenarnya Mas. Karena kalau itu mereka kelebihan duit mahal. Kayaknya Mas. Wah, kalau di sana saya bilang lebih murah ya. Mereka satu filamen itu $1 doang dapat loh itu. Iya, makanya di sana resource-nya lebih murah memang sepertinya tuh. Betul, seperti itu Mas. Maka itu kelebihan dan kelemahannya. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, ini saya mau menjelaskan gimana sih teman-teman proses kerja 3D printing ya, yang bagi belum tahu. Jadi sebenarnya 3D printing itu prosesnya itu dari pertama kita harus mendesain dulu suatu bentuk yang ingin kita print. Baik kita bisa desain atau kita pesan kepada orang yang belum ada desain atau yang sudah disediakan oleh mereka. Ini adalah salah satu pertanyaan saya Mas berikutnya sebenarnya. Tapi monggo dilanjut dulu aja, dilanjut dulu. Ya, oke. Setelah dapat, kita akan masuk ke dalam salah satu software slicer ya. Slicer itu banyak sih versinya. Sini salah satu versi saya pakai adalah Cura karena dia free. Di sini itu kita akan setting ada beberapa yang harus kita otak-atik ya, seperti printer ya, Mas. Kita bisa setting propertiesnya dulu, dia mau high, low, detailnya seberapa gitu ya Mas ya. Betul, detailnya seberapa, mau sekeras apa, beratnya atau gimana gitu ya Mas ya. Betul sekali. Lalu ya udah kita masuk lagi ke mesin 3D-nya. Mesin 3D kita setting lagi gitu. Kita harus sinkronisasi lagi di 3D printing, lalu baru itu terakhir adalah hasilnya. Nah, itu hasil yang Master Yoda itu yang di foto itu 3D printing FDM yang tingkatnya halusnya yang tinggi. Itu berarti udah halus banget FDM. Ya Mas ya itu ya? Itu menurut mereka udah halus banget itu. Tapi dan tetap perlu finishing dikit lah ya mungkin ya? Ya bisa sedikit-sedikit lah. Dan itu jujur Mas Fer, itu pasti dia mengalami beberapa kali kegagalan.
Oh pasti kayaknya itu. Oh ya, betul. Karena dia harus otak-atik kan Nah, Mas, settingnya. aku mau tanya nih Mas, sebenarnya tuh kalau di FDA yang PLA itu kan Ya, biasanya kalau ngeprint sesuatu itu kan biasanya sudah ada estimasinya ya, estimasinya semisal berapa betul. hari, semisal Betul. katakanlah 24 jam. Betul. Nah, No. yang jadi pertanyaan saya adalah, kan kita tahu ya keadaan di Indonesia kan masalah utamanya kan kadang sering mati lampu, mati listrik. Nah, Nah, itu ya. gimana mesinnya? Apakah eh, ada yang bisa di-pause atau semisal dia mati dia masih menyimpan datanya, jadi kita nggak perlu Ya. ngulang Ya. atau gimana gitu loh? Itu yang jadi pertanyaan saya. Oke. Oke, makasih Mas Fer. Betul. Di perkembangan 3D printing sekarang ini teknologi udah makin maju. Memang rata-rata sudah menggunakan dia ada program bisa pause dan melanjutkan di mana dia terputus. Seperti itu. Dia save Oh, auto save. oh Iya. sudah bisa ya kayak gitu Seperti itu. ya? Betul, sudah mulai banyak printer sudah mulai melakukan itu karena mungkin ini sudah ada sih Mas dari 2 tahun yang lalu itu mesin saya juga gitu sempat pernah mati listrik di tengah jalan begitu on sudah jalan lagi auto jalan lagi karena Oh, programnya mereka softwarenya udah apa istilahnya udah update lah kan seperti nggak itu. lucu ya Mas ya. Maksudnya kan ya bisa marah juga. Misal udah 95% gitu Iya, tiba-tiba mati ya, lampu ngulang dari awal. betul. Nah, triknya gini Mas, kalau misalkan takut seperti itu, apalagi di daerah, misal daerah kita udah tahu bahwa kita sering mati listrik di daerah kita, itu saya biasanya, saya slice maksudnya dipotong, di program itu, misalkan dia 100% saya potong per 20%, 20%, 20% saya Oh, printing, jadi gitu Mas. perbagian-perbagian gitu ya Mas ya. Betul, Nah. itu udah selesai saya sambungin aja, kan finishing juga pakai apa dempul amplas. Daripada saya sekaligus print, Hmm? karena untuk menghindari pertama ya itu Mas, seperti mati listrik, ya kan. Kedua untuk menghindari yang namanya kalau kegagalan di tengah jalan. Oh, Gitu. Karena kadang-kadang saya sering mengalami begitu saya udah 80% ternyata gagal. Salah. Saya harus print ulang lagi. Kan kosnya sayang banget itu kan. Saya oh ya. mengulang lagi dari awal. Terus yang ketiga itu supaya kita bisa apa itu mengontrol bahan sisa filamen kita. Kadang-kadang kalau misalkan di tengah jalan habis agak repot juga Mas. Oh iya, itu juga Karena jadi masalah ya kalau betul, bahannya betul begitu habis. begitu kita masukin upload lagi, dia suka kadang-kadang nggak bagus lagi dari awal. Apa istilahnya menyambungnya itu kurang bagus. Oh, oke oke. Soalnya putus di tengah jalan gitu ya, Mas ya. Betul, betul. Nah, Baik. eh kita lanjut. Aku mau tanya dulu nih, Mas. Susah nggak sih nyari desain 3D? Itu tuh kita nyari di internet yang Hmm, free atau kita memang hmm, harus komis ke orang kayak gitu? sorry, nggak tahu nih hidung. Baik, gini, ada bisa dua-duanya mas. Bisa kita komis ke desainer, bisa juga kita cari di internet secara free. Salah satu saya kasih tahu, mungkin Mas Fer juga tahu di Think First ya. Tinggi Think first tuh First, ya. Oh iya iya, betul. betul. Itu salah satu yang terbesar yang orang share 3D printing file secara cuma-cuma. Oke oke Gitu. oke. Betul. Kalau nggak ada, kita bisa cari ya dengan beli beli yang sudah ada di Etsy. Itu banyak banget di Etsy.com. Oh 3D ya, printing Etsy file. Etsy. Banyak Betul. banget itu di situ File, ya, betul. betul file ya Mas ya. Nah kalau Mas, misalkan dua tempat itu tidak ada, yang mau nggak mau kita harus bayar desainer komis ke orang ya pasti ya. betul betul iya Oke, Mas, kita ya lanjut dulu ke slide-nya dulu ya. Kita selesaikan slide-nya ya dulu. silakan silakan. Baik, next slide. Nah, bagaimana implementasi 3D printing di dunia cosplay? Baik, yang bisa kita tahu seperti Mas Fer opening tadi, 3D printing itu sudah mulai marak di dunia cosplay. Saya setuju. Ya, sudah mulai banyak berkembang belakangan 2 tahun ini ya, 3D printing di cosplay khususnya di Indonesia. Ya, seperti yang di poin pertama, 3D printing paling diminati di dunia cosplay. Karena untuk mengajar apa? Detail dan Detail. presisi. Nah, Betul. detailnya. Betul, untuk mengejar detail. Sebenarnya orang itu mengejar detail dan presisi sebenarnya, Mas. Betul, Kalau betul. soal cepat lambat mungkin ya relatif, relatif ya. Tapi detail dan presisi saya akui itu yang paling dicari oleh para cosplayer. Apalagi untuk lomba ya, lomba kedetailan kostum, Iya. kategori kostum. Itu Berarti paling penting. sebenarnya kalau di dunia cosplay
Berarti kalau untuk dipakai 3D kayak gitu, itu kalau dibuat gerak mungkin kalau yang gede-gede gitu susah ya Nah, Mas ya? Mungkin nah, lebih nyari ke betul. dia lomba detailnya ya, detail kostum atau gimana gitu ya. Kalau dibuat Ya, action betul, mungkin betul. susah ya. Betul, betul, betul Mas Fer. Jadi 3D printing itu saya bisa sarankan lebih baik itu sebagai showcase, bukan sebagai untuk perform kasar, istilahnya kayak jatuhin props, mukulin props, enggak, tetapi lebih ke showcase aja seperti itu, yang Gitu. ringan-ringan aja. Dan itu paling cocoknya ya pakai 3D printing, ya kan? Kita kan mau ngasih lihat detailnya, Soalnya itu jatuh Mas piar Fer. gitu. Aduh, ya makanya jangan dah kalau misalkan perform ya harus ada prop ganti ya seperti seperti bikin film-film lah, mereka kan banyak props bahan-bahannya kan banyak kan, ada yang dari resin, karet, foam Ya, gitu. ya banyak. Nah, Mas ini ada Betul. pertanyaan nih dari Noval Hmm, Kubil. Tadi ya. sepertinya udah kejawab di sesi kita waktu ngomongin dampaknya itu. Jadi dampak 3D print Hmm. di dunia cosplay itu seberapa besar sih? Oke, makasih Mas. Mas Nopal, sebenarnya 3D print itu dampaknya itu sangat luar biasa ya. Dari 3 tahun yang lalu, itu 3D print itu udah mulai marak di dunia cosplay. Walaupun di Indonesia masih lambat naik waktu itu, 3 tahun lalu saya tahu itu banget itu mereka lagi marak-maraknya, dan saya inget banget itu saya ngobrol sama Mas Ari, wah keren nih kalau kita punya 3D printing, dan akhirnya saya dapat 3D printing juga yang bisa dipakai di dunia cosplay, dan beberapa teman-teman Zero juga sudah pesan ke saya untuk 3D printing gitu, untuk detailnya ya, bukan untuk props secara keseluruhan, karena costnya lumayan besar sih Mas 3D Ya, printing kita itu. biasanya kalau di 3D itu kita lebih ke yang kecil-kecil, detail-detail kayak gitu. Biasanya kita ngambilnya Betul. pakai 3D print soalnya memang kelihatan banget detailnya. Kayak gitu. Iya, betul, betul. Tapi ada toleransinya ya. Kalau misalkan teman-teman bilang, Mas, saya minta detail sampai sekian kecil tulisan. Wah, kadang-kadang saya bilang kalau pakai 3D printing FDM itu tidak cocok. Lebih baik ke resin. Karena resin Resin itu lebih lebih. cocok. Betul. Lebih Tapi terlihat uh, tulisannya, tapi ingat costnya cost-nya lebih mahal. mahal. Ya, Ya, ibaratkan ada apa istilahnya? Ada harga, ada rupa lah. ada harga, ada kualitas. Nah, kayak gitu. Ya, betul. Ya, kita Dan dan salah satunya adalah bahwa saya bisa sarankan bahwa FDM adalah salah satu printer yang sangat diminati di dunia cosplay, gitu. oke, oke. FDM ya. Ya, karena kenapa? Saya bisa kasih sedikit itu aja, sedikit pengetahuan bahwa karena FDM itu cost-nya pertama memang murah, bahannya filamennya. Di Indonesia ini sebelum COVID itu 1 kilo itu sekitar yang paling murah adalah 150 ribu 1 kilo ya per Mas kilo. itu ya? 1 kilo itu 1 gulungan. Itu Satu gulungan. 150 ribu. Betul. Cost-nya lebih murah. Artinya dalam cost lebih murah itu dibandingkan dengan bahan yang sejenis, istilahnya kayak SLA gitu loh Mas. Ya, 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 paham, paham. Karena kalau dia gagal kita bisa ulangi lagi dari awal seperti itu, tanpa rugi lah menurut kalau kita membandingkan dengan mesin yang lain gitu. Oke, kita lanjut ke Lanjut, boleh slide dulu. boleh. Yang poin kedua, kelebihan 3D printing dalam industri cosplay adalah hasilnya yang presisi sesuai bentuk 2 dimensi, itu udah pasti. Namun ada kelemahannya, tidak semua cosplayer Indonesia ya mau 3D print karena biaya yang cukup mahal dibandingkan dengan Evafoam. Mungkin saya nggak tahu ya Mas, ini kan saya dapat salah satu dari internet, mungkin boleh dibenarkan atau boleh disalahkan, silakan ya pembahasan poin nomor 3 itu. Ya, teman-teman Bahwa monggo tidak kalau semua, betul, mau ada pendapat lain betul, silahkan teman-teman ya. silakan. Ya, karena pendapat yang saya dapat ini adalah bahwa karena ya seperti saya bilang itu tipikal kita mungkin seperti ini Mas ya. Saya daripada bikin helm yang harganya misalkan helm itu adalah 2 juta ya Mas ya. Ya, 2 juta, mendingan saya Evafoam aja lah, 500 ribu juga udah paling bagus. Mungkin tipikal kita mungkin lebih lihat ke cost-nya ya, Ya, bukan karena kepuasan hati gitu. lebih nyari yang penting harganya murah sudah dapet kayak gitu. Iya, seperti itu. Monggo teman-teman kalau misalkan ada yang setuju, ada tidak setuju, boleh nanti di chat, dibawakan. Ya, monggo pembahasannya silakan gitu, kalau ada poinnya. pendapat. Mungkin poin nomor 3 ini kalau tidak Ya. sependapat bisa Ya, di betul. apalah ya.
Iya, dibawakan. Iya, Baik, lalu poin yang berikutnya adalah boleh ke PowerPoint. Baik, kebanyakan maker luar maupun lokal lebih memilih jenis FDM ini yang tadi saya bilang, Mas. Lebih memilih FDM dibandingkan SLA jika kita membandingkan dengan cost yang dikeluarkan. Seperti itu. Oke, lalu slide berikutnya. Baik, ini bagaimana kalau kita ingin 3D printing untuk cosplay. Nah, ini beberapa poin pengalaman saya. Ini yang bisa saya bagikan. Monggo kalau mau ada nambahkan, silakan. Ini yang pertama yang kita perlu ada mengidentifikasi apa yang ingin kita print. Gitu. Misalkan kita pengen print helm, oke, ukurannya berapa? Daya tahannya berapa? Kayak gimana maunya? Mau super kuat supaya nggak pecah atau hanya sekedar untuk pakai aja, ya kan? Nah, itu yang poin 2 dan 3 itu yang berkesinambungan. Setelah itu kita dapat semuanya, kita akan menghitung cost. Cost adalah yang paling penting. Pertama adalah SDM-nya. Apakah ini ada free atau harus kita komis? Seperti itu. Terus yang kedua adalah cost listrik. Ini yang nomor 1 nih. Karena luar biasa. 3D print ini dalam waktu 12 jam itu bisa menghabiskan listrik luar biasa loh. Saya pernah 3 hari itu mungkin sekitar 100 ribuan habis dulu. 2 hari non-stop. Temen saya ada Mas 5 hari Mas nggak non-stop. Langsung habis tuh. 5 hari Mas. Langsung bunyi. Ngeprint 5 hari loh itu. Kalau nggak salah itu ngeprint helm kayaknya. Itu baru bagian depannya aja itu. Itu pasti. Iya, pasti super detail itu. Makanya 5 hari itu. Iya, super detail banget. Emang detailnya dicari banget. Dan halus. Iya. Halus karena untuk supaya nggak capek-capek ngamplas lagi. Iya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya boleh lihat slide-nya lagi berikutnya. Nah, jangan lupa Mas Fer, kita harus menghitung fail cost-nya. Karena kadang kan ada yang harus hitung, wah kita ternyata 300 gram udah kebuang percuma. Kita harus menghitung itu juga untuk siap-siap kalau ada gagal kita harus print ulang. Lalu kita harus menghitung lagi filamen cost-nya berapa nih, filamen yang kita harus keluarkan untuk membuat sebuah helm. Lalu terakhir itu apa ya Mas ya, kurang kelihatan itu bahan tambahan. Bahan tambahan ini seperti cat, dempul, amplas, itu yang harus kita harus hitungkan. Itu harus kita perhitungkan juga. Jangan lupa itu kan salah satu yang harus kita masukkan dalam perhitungan biaya-biaya kita. Nah, ini terakhir apa yang penting? Semakin halus dan detail sebuah 3D printing, semakin banyak penggunaan bahan. Semakin banyak penggunaan bahan, ya semakin banyak cost yang dikeluarkan. Begitu vice versa-nya ya, maupun kebalikannya. Seperti itu. Oke. Nah, Mas, ini kita mau jawab, kita bahas pertanyaan dulu ya. Ini dari Mas Ari Arsyaf. Mau tanya nih, filamen yang fleksibel atau lentur itu udah masuk di Indonesia atau belum ya? Gimana, Mas? Oke, siap. Sebenarnya bahan filamen itu sudah ada di Indonesia, sudah lama, sudah masuk di Indonesia. Cuman ya itu Mas, filamen rubber itu sangat mahal. Saya nggak tahu ya berapa ya, 300-an ya kalau salah per 1 kilo. Dan dia itu sangat susah digunakan. Itu sangat sulit karena kan dia karet ya. Dan cara menggunakannya jika saya tidak salah itu dia harus ada khusus treatmentnya. Nozzle-nya juga khusus dan settingannya juga harus disesuaikan. Tapi mesinnya yang pakai FDM itu, Mas? Ya, mesin FDM. Mesin resin kalau nggak salah ada deh. Tapi cuma sepertinya saya baru tahu itu di mesin FDM. Oke. Bisa. Ya. Oke, gitu ya Mas Ari. Sudah dijawab kalau filamen yang berbahan lentur sudah ada, cuma harganya tinggi kayak gitu. Betul. Mau lanjut ke slide berikutnya dulu? Silakan slide berikutnya. Oke, ini saya cuma hanya technical aja ya. Ini secara umum aja ya, how to smooth 3D printed. Ada beberapa teknik dalam menghaluskan 3D printing. Ya, menghaluskan.
Betul, dan ini lebih ke teman-teman FDM. Saya lupa, saya harus menghaluskan 3D printing yang FDM, khusus FDM. Karena kalau misalkan yang SLA resin itu tidak perlu capek-capek sebenarnya walaupun tekniknya sama. Nah, ada beberapa teknik, itu yang pertama adalah dengan evaporate, ya, menggunakan bahan aseton, karena aseton itu bisa melelehkan bahan plastik, ya, seperti mokit, plastik kit itu kan kebanyakan pakai aseton tuh supaya hemat daripada pakai lem Tamiya. Mereka menggunakan aseton, tutup, meleleh. Itu bisa, tetapi hanya bahan khusus yaitu ABS. PLA atau PLA itu tidak bisa, ya. PLA itu tidak bisa menghaluskan. Karet juga fleksibel, kayaknya tidak bisa dihaluskan deh. Berarti cuma sobek. ABS aja yang bisa dilelehkan sama alatnya ya, itu ya? Betul. Ya, menurut yang saya cari-cari di internet, di YouTube, ya itu rata-rata. PLA itu jarang bisa karena dia keras banget. PLA itu keras. Oke, seperti di slide itu bahwa ya kita menggunakan yang sistem paling ekonomis, yaitu mengamplas. Betul. Jangan lupa mengamplas ini ada tahapannya. Tahapan itu dari yang 80 sampai yang tertinggi yaitu 5.000. Ini sering saya gunakan untuk menghaluskan 3D printing saya. Dan itu sangat-sangat membosankan. Tapi begitu udah masuk ke 2.000, 5.000 itu paling enak, Mas. Apalagi sudah menggunakan dempul. Udah seneng ya, Mas ya? Artinya udah seneng ya? Iya, halus. Udah kelihatan gitu ya, Mas ya? Iya, licin itu. Dan jangan lupa teman-teman, kalau menghaluskan itu harus menggunakan air, ya. Jangan ikutin, maksudnya tidak menggunakan air boleh. Tapi saya menggunakan air karena saya direkomend teman-teman saya yang suka ngamplas 3D printing, supaya karena kan dia panas ya. Kalau kita ngamplas panas kan bisa dalam bagian dalam lapisan bawahnya itu bisa meleleh, istilahnya gitu katanya. Melemah gitu. Karena panas kan di atasnya gitu. Ya. Lalu selanjutnya itu ada beberapa dempul yang saya pakai, ya. Yang di slide itu, dempul itu yang San Polak, itu yang paling cocok sebenarnya kata teman-teman. Dan Putih Premier itu yang sempat yang samurai. Seperti itu. Itu enak itu, dua itu saya sering gunakan. Dan yang terakhir adalah yang pakai spotty, yang warna merah ini, yang kayak pasta. Nah, itu buat lubang-lubang kecil aja, Mas. Dia kan kayak pasta. Putih ya itu ya, Mas ya? Putih, betul. Itu untuk nutupin pori-pori kecil-kecil. Kecil-kecil itu enak tuh. Seperti itu krim. Lalu habis itu terakhir adalah epoxy primer sebelum kita ke bagian cat. Itu untuk menutupi, melapisi seluruh kerjaan kita. Biar catnya lebih kinclong ya, lebih bagus kinclongnya. Lebih nempel juga. Oh iya, lebih nempel lah, itu maksud saya. Iya. Nah, Mas, nempel. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Mas Ari lagi nih. Dia tanya lagi, berapa sih cost termurah untuk pembuatan satu helm full? Nah, Mas Ari ini helmnya helm apa dulu nih? Nah, Mas Ferdi dulu dah, Mas Ferdi, karena udah ngalamin bikin helm nih, beli helm nih katanya nih. Bikin helm. Helmnya sih helm dari resin biasa sih, Mas, bukan yang 3D. Kalau aku 3D-nya lebih 3D. Ke 3D kecil-kecil aja. Tapi kalau kok tanya untuk cost termurah pembuatan satu helm, kayaknya kan tergantung dari desainnya juga ya. Jadi desainnya seperti apa, beratnya berapa, kayak gitu sih. Jadi nanti kita sendiri sih yang ngatur itu sebenarnya, mau yang kayak dikatakan Mas Kris tadi, mau kuatnya seberapa, terus beratnya helmnya seberapa, kayak gitu kan ya Mas Kris ya? Ya, saya pernah mencoba-coba untuk berapa sih kira-kira kalau saya bikin sebuah helm gitu. Dan salah satu helm itu yang saya coba-coba itu adalah Robocop, ya. Helm saya coba Robocop, ya? Betul. Karena nggak muat, di printer saya kan kecil ya, 25 kali 25, itu nggak cukup ya. Jadi saya harus men-slice 4 bagian. Per bagian seperempat ya? Bagian, betul. Seperempat bagian aja, kalau saya bikin dengan detail sedang dengan ketebalan yang cukup untuk tahan jatuh lah, tahan banting. Bukan tahan diinjek ya Mas, tahan kalau dia jatuh gitu aja ya. Itu betul, cost-nya itu kurang lebih dengan listrik, dengan segala macam lah, total itu tidak mengamplas. Itu total sekitar 500-an. Itu hanya untuk satu bagian ya Mas ya. Seperempat bagian dan masih ada 3/4 bagian yang lain yang belum. Berarti kita katakanlah satu helm itu belum diamplas dan macam-macam, kita katakanlah kasaran 2 juta ada lah ya.
Iya. Nah, tapi Iya. kita kalau kita ngomongin harga, eee, memang mahal, tapi kalau setelah udah jadi, setelah kita amplas, kita cat semua macem-macem, hasilnya memuaskan kok. Betul. Betul, betul. Makanya makanya ini seperti saya bilang Mas, Indonesia itu masih belum bisa dalam artian mengeluarkan cost lebih untuk sebesar itu uang itu untuk apa di helm full helm dengan cost 2 juta gitu. Kalau dibandingkan dengan membuat resin, mendingan resin seperti itu. Mending resin biasa ya Mas ya, bukan yang 3D Ya, print resin ya? seperti betul, kayaknya bukan 3D printing ya, tapi resin Heeh. benar resin dari nol, maksudnya menggunakan apa? Silikon apa itu kan ya Mas ya, yang Oh, silikon. betul, Cetak silikon betul, dulu, betul. habis gitu baru buat resinnya dulu, Ya, dikasih fiber itu ya Mas ya? ya, ya, betul. Mungkin mungkin ya seperti itulah. Makanya seperti saya bilang, mungkin saya sendiri mungkin akan mikir-mikir juga kalau misalkan saya apa bisa pesan sama orang, wah Mas helmnya sekian 3 juta. Saya juga mikir juga, anjir 3D printing 3 juta. Tapi ternyata gitu kita lihat ya ternyata memang mahal sih. Karena dia kan harus ngejar tebel, harus ngejar listrik, cost Iya. listrik, seperti Saya itu. pernah Mas, ada cerita kayak gini nih. Jadi saya kan, suka sama Kamen Rider ya, Kamen Rider Hibiki. Jadi itu tuh waktu itu tuh saya sudah dapet, desainnya untuk pemukulnya. Jadi desain weapon-nya tuh udah dapet, saya tanya-tanya, itu tuh kalau kepalanya itu kristal bening gitu ya, Ya, kepala weapon-nya itu kristal bening gitu. Aku tanya kalau semisal ya, dicampur, yang kepalanya itu resin, kemudian ya, gagangnya itu yang FDM tadi pakai sistem filamen, itu kalau satu set ya, berapa gitu, aku tanya gitu kan. Oke, ya. saya cek dulu ya Mas ya, saya hitung-hitung dulu, setelah dikasih tahu kaget saya harganya, 2,5 juta. Iya. Kalau dipikir-pikir mendingan bikin dari Evafom. Iya, kalau dari Evapom jauh murah banget. Iya. Tapi Tapi itu memang kembali ke detailnya sih Mas, memang ya, betul. detailnya kalau Betul. dari 3D print memang cocok, bagus banget. Ya. Ya. Ya, memang kalau misalkan yang kayak gitu-gitu menurut saya pribadi, silakan kalau mau setuju atau tidak, biasanya yang begitu kalau dia memang mengincar untuk memenangkan lomba atau mengikuti lomba itu paling cocok. Jadi Atau dia kepuasan mengeluarkan pribadi. modal atau kepuasan pribadi. Itu kalau itu beda lagi tuh. Itu kalau duitnya banyak banget itu. Betul. Nah, oke Mas, kita lanjut lagi slide-nya ya. Oke. Kita selesaikan dulu slide-nya. Oke, berikutnya. Baik, ini adalah salah satu yang hasil saya. Oke, ini slide terakhir ini adalah hasil saya. Secara cepat aja. Yang paling kiri itu adalah pesanan Mas Oki. Saya lupa dari apa. Itu dari FDM. Dan ini detail medium. Dan ini kalau nggak salah saya hanya habiskan sekitar 5 jam. 5 jam ya? 5 Itu jam. Dan ini besar ya Mas ya? 5 Lumayan jam. besar itu. Kecil sih masalah yang kiri. Nah, kalau yang Yoda, Master Yoda ini kalau nggak salah 12 jam. Ini detail sedang. Detail sedang. Oke, betul. Itu pesanan Mas Oki juga. Yang paling kanan adalah sayap dari Mas Gama untuk salah satu mainan dia di He-Man. Ini yang sudah halus, yang saya bilang itu. Saya amplas, saya dempul sampai halus. Itu hasilnya. Halus banget ya Mas ya. Halus ya. Aduh, 3 hari itu. Capek. Oke, slide berikutnya. Nah, ini adalah desain pertama saya. Begitu printer 3D print datang, ini langsung saya desain di Blender. Ini adalah palutor untuk Wacom saya. Ini Saya nganu ya desain Mas di ya apa, masih mencoba-coba dulu ya, baru datang Betul. mesinnya di Rayen dulu. Ya, iya. Ini sekitar 18 atau 20 jam saya lupa ngeprintnya dengan standar. Utuh ya Mas ya Standar, itu ya? standar. Ya, betul. Tebel banget. Saya salah kan waktu itu belajar kan. Itu habis berapa kilo Mas? Itu saya lupa 300 graman kalau nggak salah. Sekitar 300 gram ya? Oke, oke. Iya. Oke, next slide-nya. Kita habiskan aja foto-fotonya. Oke, ini saya juga gunakan sebagian itu di prop saya, di itu M249 yang dipakai Winsol. Ya, warna abu-abu itu adalah untuk yang 3D printing, yang hitam itu Evafom. Jadi kita bisa campur Mas, nggak usah seluruhnya kita bikin 3D print. Betul, Seperti betul. itu. Dan kanan itu ya itulah vektor ya, yang abu-abu itu ya untuk detailnya ya saya pakai 3D printing. Capek Mas kalau pakai Evafom, mikir ini mikir itu. Udahlah pakai 3D printing aja, cepat selesai beres.
Gitu. Detailnya juga dapat gitu ya Mas ya? Dapat, betul. Oke, next slide. Nah, ini project terakhir adalah pesanan dokter ya. Kebetulan saya kerja di klinik mata dan ini adalah laryngoskop. Ini digunakan untuk membuka jalur lidah untuk tenggorokan, kerongkongan ya, untuk masukin selang oksigen. Dan dokter minta untuk desainin. Ini masih bentuk prototipe. Nah, ini salah satunya yang bisa digunakan di dunia medis. Tapi ini Gitu, Mas. bahannya udah uji klinis, udah aman ya Mas ya? Oke, kalau yang untuk ini kebetulan kan dia pakai untuk luar. Untuk luar cukup alkohol udah cukup. Oh Karena gitu. dia penggunaan luar. Nah, cuma untuk di kerongkongan aja, untuk membuka jalur aja, bukan masuk ke dalam darah atau masuk ke dalam daging untuk dijahit atau enggak, bukan itu Mas. Iya. Nah, jadi menggunakan alkohol sudah cukup. Karena saya udah tanya sama dokter ini boleh nggak nih PLA? Karena kan belum uji klinis bahan PLA ini. Iya. Karena ada khusus lagi Mas. Ada khusus kan PLA untuk yang uji klinis itu ada yang khusus. Kata dia nggak apa-apa, pakai alkohol juga cukup. Gitu. Oke. Masih ada lagi slide-nya? Oh masih. Sepertinya masih ada, kayaknya terakhir slide ini. Oke. Sudah aja Mas Fer yang bisa saya share. Oke, Mas, kita sekarang lanjut ke sesi pertanyaan lagi ya. Ini kita ada satu pertanyaan lagi dari Naufal Kubil lagi, tanya lagi nih. Mau tanya lagi nih, seberapa kuat sih bahan 3D print ini? Kalau jatuh itu atau kebanting bakal pecah nggak sih? Nah itu tadi udah kita bahas ya sebenarnya itu. Kalau mau kita set ketebalannya atau daya tahannya seberapa sih? Bisa ya Mas ya? Atau bisa. Mungkin dijelaskan lebih lanjut lagi? Iya, sebenarnya untuk yang hal seperti itu ada 2 cara atau 3 cara teknik Mas ya. Yang pertama adalah memberikan ketebalan di sisi shell. Itu shell itu bagian lapis luarnya itu misalkan berapa kali ketebalan sampai ke kedalamannya. Gitu. Saya nggak bisa share ininya karena kan di komputer saya. Ada yang namanya yang kedua adalah infill. Yaitu setelah dia shell di luar lapisannya, di dalamnya itu ada lagi guratan-guratan. Gridnya itu ya Mas ya, yang bentuknya. Gridnya itu betul. Dalamnya itu ngisi kedalamannya supaya dia tebal banget gitu dalamnya. Itu bisa. Cuman kedua teknik ini memakan cost yang luar biasa. Iya betul. Soalnya pasti dalamnya itu kan nggak kopong gitu ya Mas ya, nggak hollow, berarti jadi lebih berat pastinya. Betul, saya nggak bisa share sih fotonya, jadi supaya bisa lebih jelas. Mungkin next time kalau misalkan dikasih kesempatan, mungkin saya akan share sedikit seperti apa sih dalamnya 3D printing seperti itu. Teknik yang ketiga, saya baru tahu kita bisa menghemat. Selain kita bikin hollow, ya Mas, hollow dengan ketebalan misalkan 0,5 mili ketebalan total hollow itu kopong. Dalamnya kita bisa isi. Ya, dalamnya kita bisa isi. Kita bisa isi dengan misalkan cairan resin. Gitu. Diperkuat dengan resin biasa gitu ya, dituangin cairan resin gitu ya bisa. Iya, atau mau semen silakan semen. Cuman kelemahannya adalah satu, jadi berat banget dibandingkan 3D printing yang full isinya. Ya, betul. Tapi hemat. Tapi hemat ya Mas ya. Iya. Seperti itu. Oke Mas, ini aku ada pertanyaan lagi nih. Saya sendiri mau tanya dulu nih. Bisnis digital printing apakah memiliki prospek yang besar ke depannya yang 3D ini? Terus dan era online ini kan kayaknya kalau kita buka jasa 3D print ini kayaknya kok udah mulai banyak ya diminati kayak gitu. Gimana sih prospeknya kira-kira? Oke. Sebelum jawab, kira-kira waktunya masih cukup nggak nih Mas? Kita masih ada 10 menit lagi Mas kita. Oke. Baik, kalau untuk prospek 3D printing di dunia secara umum ya Mas ya? Ya, ini kita bahas secara umum deh. Oke. Sebenarnya saya juga lagi coba merintis 3D printing ya Mas ya, usaha 3D printing. Saya bilang agak susah ya Mas ya di Indonesia itu. Banyak sih di Tokopedia itu 3D printing orang menjual sampai per gramnya dihitung hampir di bawah 1.000. Hah? Di bawah 1.000? Saya nggak tahu itu gimana. Ada, kalau nggak salah 900 pernah saya lihat, 900 per gram. Itu murah banget itu. Saya pernah lihat tuh paling murah itu per gram tuh kalau nggak salah 1.600 atau 1.700 itu paling murah banget itu Mas Udahan. Saya pernah lihat ada 900, 1.000. Saya pernah ngebahas sama istri saya, ini orang ngitung listriknya dari mana? Gitu itu. Karena ini kan
Apa dia ngejar bukan cuan ya, dia ngejar pelanggan dulu gitu ya. Mungkin, Hanya saja ya mungkin. gitu Mas. Banyak sih sebenarnya 3D printing itu kalau di dalam prospeknya oke, bisa oke, asal dari kita cara marketnya benar Mas. Karena target pasarnya yang ini yang paling susah, yang dimana kita mau cari gitu target pasar. Sedangkan 3D printing di Indonesia itu sebenarnya masih struggling ke atas. Ya, betul, betul sekali itu. Ya, Memang sementara untuk kalangan untuk menengah ke atas sih. Kalau memang ada budget, semisal di dunia cosplay memang ada budget. Kalau memang ya, mau lebih detail, lebih wow, ya kenapa enggak gitu kan? Hah? Pakai 3D print. Iya betul. Oke, Mas, kita ada iya dua Mas, pertanyaan terakhir ya ini ya. Kita silakan. saring dua pertanyaan terakhir. Ini ada pertama kita dari Eldo Sinurat. Mau tanya nih, Ya, apakah dengan 3D printing kita bisa achieve finish yang berbeda secara langsung? Contohnya matte atau glossy, atau misalnya itu semisal udah jadi printing atau udah langsung hmm. jadi matte glossy, atau memang harus ada tahap finishing lagi? Ya, setahu pengetahuan saya sebenarnya ya kita bisa mengachieve matte juga ada bahannya, secara glossy juga ada bahannya. Oh, berarti Bahkan sudah langsung ya? ya ada juga bahannya. Kalau nggak salah ada sih bahan. Kebetulan kebanyakan PLE kan glossy ya. Ya. Bahkan ada finishing yang fluorescent ada, finishing secara wood kayu, wood feel kayu juga ada. Oh, Seperti itu. sudah ada Sekarang udah semua banyak, berarti ya? udah banyak, udah Finishingnya banyak sudah mulai banyak berkembang, ya? sudah mulai berkembang banyak. Jadi gitu, Bro Eldo, sudah terjawab ya. Jadi ada finishing sendiri-sendiri, sudah ada dari finishing matte sudah ada, glossy sudah ada, terus yang bahkan wood finishing juga sudah ada. Iya, Sudah kejawab metalik pun ya. ada. Iya. Terus ini pertanyaan terakhir dari Rinaldi Ikram, tanya juga dong, sampai sekarang bahan yang bisa dipakai buat 3D printing ada berapa macam dan pro konnya masing-masing bahan. Thank you. Tadi kayaknya udah Oke, dijelasin ya karena Mas ya. betul, betul. Saya ulangin lagi, karena saya kan tidak banyak menggunakan bahan-bahan itu, karena pertama cost-nya mahal banget ya, bahan-bahan selain PLE. Yang saya tahu itu bukan saya tahu, yang saya sering gunakan, yang paling umum kita gunakan adalah PLE, ya, pro-nya dia murah, con-nya dia udah keras banget untuk diamplas, itu con-nya. Lalu Ya, ada ya. ABS, ABS itu pro-nya itu dia gampang banget diamplasnya, cepat ya mengerjakannya. Con-nya adalah dia mahal. Kedua, kalau kita nggak bisa setting, dia itu namanya adanya istilah bending. Jadi di Melengkung ya layer Mas ya. pertama melengkung, tahu-tahu dia melengkung karena panasnya nggak bagus, nggak tepat, Oh, bukan ya nggak ya bagus. ya. Nah itu kelemahannya. Kalau PLE nggak bakal melengkung. Berarti suhu juga Tuh. pengaruh dong Mas kalau jadi Pengaruh, 3D printing ini pengaruh banget ya. Suhu ruangan pengaruh pengaruh Mas? banget. Pengaruh juga. Kelembapan pengaruh. Oh, berarti kalau kita cetak di ruangan AC gimana? Jangan. Oh, jangan. Ya, ruangan dengan suhu biasa aja. Karena kalau Oh, kena AC atau kipas, dia itu kalau misalkan belum nempel ke bawah, dia udah kering duluan. oh Karena kena gitu. dingin. Ya Dia ya cepat ya. dinginnya itu bahannya gitu. Berarti di Baik, lalu ruangan lagi biasa aja ya. betul, betul. Lalu selanjutnya kalau nggak salah saya itu ada namanya fluorescent. Saya belum tahu itu, tapi yang pasti konnya itu mahal. Fluorescent itu menyala, ya. Terus yang lain-lain ya kayak wood, metalik, ya hampir sama kayak PLA lah. Cuman dia mahal aja, seperti itu. Oke oke. Jadi begitu Hmm. ya teman-teman, pertanyaan-pertanyaannya. Kita masih ada waktu 5 menit lagi sih. Kalau mau ada yang mau sharing pendapat atau mau tanya lagi silahkan. Jadi kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Kalau mau apa sharing-sharing pendapat silahkan ya. Mas, aku juga mau tanya lagi dong. Jadi ini paling penting sih sebenarnya. Kisaran harga 3D print itu berapa sih? Ya, saya juga udah menduga itu. Ini pertanyaan aku memang simpen di terakhir memang. Oke, 3D itu relatif sih Mas ya. Kalau nggak salah saya tahun lalu, saya belum cek lagi harga. Tahun lalu itu sekitar tergantung ini ya, mungkin satu setengah juta atau 2 juta itu udah dapat. Tetapi hanya lah, ada kualitas, ada harga ya, ada harga ada kualitas. Iya, iya. Paling mahal itu sekitar puluhan juta. FDM ada puluhan juta harganya.
Walaupun Tapi ukurannya dia standar, tapi harganya di puluhan juta. Salah satunya boleh, sorry ya, saya menyebutkan merek. nggak apa-apa, Yang paling silakan. itu saat ini menurut saya cari adalah namanya Prusa. Dari Soviet, maaf, dari Rusia maksudnya. Itu salah satu brand terkenal bukan Rusia dan cukup bagus printernya. Itu juta, begitu saya cari, astaga itu mahal banget. Itu apa Mas? Filamen atau yang filamen ya, bukan yang SLA ya? Filamen. Ya, kalau SLA kita tahu lah pasti mahal. Lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi. Tapi kebanyakan kalau di Indonesia sih aku lihat lebih ke mesin custom ya Mas ya, kayaknya kalau di Indonesia ya. Jadi alat 3D-nya itu custom. Ya, custom juga bisa ya. Kita beli per part lalu kita bangun sendiri, bisa. Itu juga bisa. Gitu. Tapi kira-kira mahal nggak ya Mas ya kalau kita custom sendiri itu? Sepertinya kayaknya sekarang lebih mahal ya jadinya kalau custom. Oh, soalnya terpisah-pisah semua jadi lebih mahal ya mungkin ya. Ya karena kan ngambil yang terbaik kan. Iya sih. Nah, ini ada yang ngechat lagi Mas, ngechat. Simple sih, cuma dia nggak tanya sih. Dari Heru Wesley ini, Airsoft sekarang juga udah pakai 3D print buat converter atau adapter. Yes, banyak sih. 3D printing buat Airsoft itu banyak. Bahkan orange tip aja pakai itu. 3D printing. Mungkin bikin teleskop dari 3D print juga bisa ya Mas ya? Bisa Mas, bisa. 3D print itu apa aja bisa katanya. Tinggal nambahin lensanya aja nanti ya. Iya. Seperti saya bilang, bikin senjata api aja bisa. Itu gimana ya bikin senjata api? Saya pernah lihat itu. Oke teman-teman, ini adalah salah satu contohnya ya, contoh 3D print. Kita ada Aya of Agamotto dari punyanya Dr. Strain. Kita liatin detailnya. Mungkin bisa di switch dulu kameranya. Jadi ini 3D print. Ini dari, kalau nggak salah ini dari filamen yang PLA, yang dari PLA, FDM. Ini kita bisa lihat detailnya, dapat semua dari dalamannya itu dapat semua, itu ada semua di situ. Jadi ini adalah salah satu contoh yang bisa kita lihatkan untuk saat ini. Ini adalah, tapi ini talinya tali biasa ya, cuma hanya Eye of Agamotto-nya aja yang dari 3D print. Kayak gitu. Nah, pembahasan kita di 3D print di dunia cosplay seperti itu. Terima kasih Mas Kris dari Zero Cost sudah menemani perbincangan kita malam hari ini, seru banget. Semoga teman-teman yang ingin cosplaynya makin mantep bisa masuk ke dunia 3D print, coba-coba yang kecil-kecil aja dulu, yang sesuai budget, menyesuaikan budgetnya, dan bikin cosplaynya jadi semakin wow, bisa menang kejuaraan, bisa jadi juara mungkin, walaupun itu detail kecil-kecil. Seperti itu. Mungkin Mas Kris ada yang mau ditambahkan? Enggak sih, itu cukup aja sih. Oke. Tetap berkarya terus. Oke. Tetap menjaga kesehatan juga teman-teman. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di talk show kita hari ini di Zero Cost dan Jogja Heroes League, membahas tentang 3D print di dunia cosplay. Jangan lupa follow Instagram kita di Jogja Heroes League dan Zero Cost Indonesia ya Mas ya? Yep. Zero Cost Indonesia di Instagram untuk tahu detail-detail atau event-event talk show selanjutnya ke depannya. Oke. Terima kasih semua, sampai ketemu, stay healthy, tetap semangat, we can be heroes. Dadah!